record lagi supaya ini bisa di apa. Oke, Mner share screen, tolong diperhatikan seberapa yang ada ini. Share screen. Ya, baik, kita lanjut. Nah, mata kuliah analisis fitokimia ini adalah mata kuliah minat riset. Artinya penekanannya sebenarnya adalah pada penelitian skripsi Anda. Esther dan Romince mengambil minat riset apa di S1 di kurikulum? Esther. Halo? Bagian tumbuhan, Ner. Berarti biologi tumbuhan ya. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan untuk mata kuliah analisis fitokimia. Analisis fitokimia kita mengkaji tentang komponen kimia dalam tumbuhan, yaitu metabolit primer dan metabolit sekundernya. Metabolit primer dan sekunder. Bisa Halo? Esther bisa mendengar suara Mner? Bisa, Ner. Oke. Nah, mata kuliah ini menjelaskan tentang komponen kimia dalam tumbuhan, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Dasar-dasarnya sebenarnya Anda pelajari di mata kuliah biokimia dan fisiologi tumbuhan. Dimulai dari teknik koleksi, penyimpanan, pembuatan spesimen contoh, serta penyiapan sampel tumbuhan, mulai dari kegiatan ekstraksi sampel, sampai pada pemisahan, pemurnian, dan identifikasi kualitatif dan kuantitatif dari senyawa atau metabolit ya sekunder umumnya yang ada pada tumbuhan, yang selanjutnya bisa dilanjutkan kepada pengujian hayati atau bioassay. Nah, ini diperhatikan dulu di layar. Lanjut, fotosintesis dan respirasi di biokimia Anda pelajari ini sebagai metabolisme primer pada tumbuhan. Nah, yang orang pelajari di analisis fitokimia yaitu bagaimana kita mengisolasi, mempelajari metabolit sekunder. Jadi coba Anda perhatikan di layar ini, yang kita pelajari sebenarnya senyawa-senyawa atau metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan yang bukan pada metabolisme primer, yaitu fotosintesis dan respirasi. Sebagai contoh, kita penekanannya pada alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, juga senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau produk fotosintesis seperti glukosa, respirasi menggunakan glukosa untuk diuraikan menjadi ATP, itu bukan bidang kajian dari analisis fitokimia. Kita mempelajari fokusnya pada metabolisme sekunder. Jadi metabolisme sekunder ini sebenarnya metabolisme yang berlaku spesifik pada tumbuhan, di mana metabolisme sekunder pada tumbuhan ini tidak langsung mempengaruhi proses-proses yang fundamental bagi metabolisme pada tumbuhan. Contoh pada metabolisme primer ini wajib ada pada setiap tumbuhan atau harus ada untuk tumbuhan bisa hidup, bertumbuh, dan berkembang. Tapi metabolisme sekunder justru ada yang bersifat khusus atau spesifik pada tumbuhan. Misalnya ada metabolit sekunder yang hanya dihasilkan oleh tumbuhan tertentu. Misalnya tein hanya dihasilkan oleh tumbuhan daun tumbuhan T, atau kapsikin hanya dihasilkan oleh tumbuhan genus yang cabai. Baru theobromine yang dihasilkan oleh kakao, atau berikut juga ada metabolit sekunder lain yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tidak atau penanda pada tumbuhan itu dinamakan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder pada tumbuhan itu sangat banyak dan terdistribusi secara luas. Misalnya yang paling terkenal adalah morfin, kafein yang ada pada kopi, nikotin pada tembakau, mentol pada tumbuhan tertentu, dan karet. Nah, senyawa-senyawa metabolit sekunder ini dihasilkan sebenarnya dalam tujuan pertahanan tumbuhan atau phytoalexin. Misalnya kafein, nikotin dihasilkan oleh
Contohnya nikotin dihasilkan oleh daun tembakau supaya daun tembakau ini tidak dimakan oleh ulat atau serangga hama. Sehingga ini tujuannya untuk pertahanan bagi tumbuhan. Tapi ternyata dalam penelitian metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan itu berguna, baik berguna dalam hal medis sebagai sumber obat atau berguna dalam kosmetik atau berguna dalam penggunaan lain untuk kepentingan manusia. Nah, kelompok metabolit sekunder yang paling umum ditemukan pada tumbuhan itu adalah alkaloid, terpenoid, dan fenolik. Untuk kelompok fenolik di dalamnya termasuk alkaloid, tanin, dan senyawa fenolik lainnya. Itu untuk kelompok fenolik. Jadi ada metabolit sekunder utama yang ada pada tumbuhan itu alkaloid, berikut terpenoid, ada steroid di dalamnya, baru ada saponin, tanin, flavonoid, itu masuk pada kelompok fenolik, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang lain. Nah, itu yang usually paling banyak pada metabolisme sekunder pada tumbuhan. Nah, ini contoh yang sederhana. Pada tanaman tomat ada senyawa metabolit sekunder alkaloid yang namanya tomatin. Berikut ini tanaman ini ada yang namanya metabolit sekunder strisin dan quinin. Metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan ini dimanfaatkan untuk kepentingan medik, untuk kepentingan farmakologis. Nah, ini lanjut. Kita belum terlalu banyak membahas ini, nanti akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Tapi untuk mata kuliah analisis fitokimia ini, fokus kita atau didasari dengan pengetahuan tentang botani tumbuhan. Mudah-mudahan sudah lulus botani tumbuhan. Berikut metode ekstraksi, metode pemisahan, metode pemurnian, dan metode identifikasi. Jadi materi-materi ini akan kita bahas. Berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan simplisia tumbuhan untuk ekstraksi, bagaimana kita melakukan pemisahan, bagaimana kita melakukan pemurnian, identifikasi, dan mungkin kalau waktu cukup kita bisa lanjutkan pada bioassay atau uji hayati dari metabolit sekunder yang kita peroleh dari suatu sampel tumbuhan. Oke. Nah, ini berikut untuk database dari fitokimia. Ini fungsinya yang jadi masalah dalam analisis fitokimia adalah menyusun data mengenai setiap golongan senyawa khusus yang ada pada jenis-jenis tumbuhan, atau dalam analisis fitokimia Harborn dinamakan kemotaksonomi. Nah, telah diperkirakan misalnya saat ini ada sekitar 5.500 alkaloid pada tumbuhan. Contohnya tadi adalah nikotin, morfin, tein, dan sebagainya. Selanjutnya, senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan untuk manusia biasanya dilakukan uji farmakologi, atau apakah senyawa-senyawa metabolit sekunder itu bermanfaat untuk pengobatan, apakah senyawa-senyawa metabolit sekunder itu bisa digunakan untuk farmasi, apakah senyawa-senyawa metabolit sekunder itu bisa berfungsi sebagai insektisida atau bioinsektisida, atau keperluan-keperluan yang lain yang menguntungkan manusia. Itu untuk metabolit sekunder. Nah, itu yang sudah nyata jelaskan sebelumnya. Sebenarnya potensi metabolit sekunder tumbuhan khususnya farmakologi itu sangat besar, karena tahun 2000 saja pendapatan pasar dunia dari obat-obatan itu sekitar 20 triliun US dollar, atau Amerika Serikat mendapat sekitar 4,4 triliun US dollar. Data dari pusat studi obat dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kita banyak fokus, jadi sebenarnya metabolit sekunder pada tumbuhan yang kita pelajari dalam analisis fitokimia ini tidak hanya untuk obat, seperti yang Ner sudah sampaikan tadi, bisa untuk bioinsektisida, bisa untuk kosmetik, atau bisa untuk keperluan industri yang lain. Tetapi kita coba konsentrasi karena memang Ner mengambil riset banyak ke pemanfaatan metabolit sekunder tumbuhan dan hewan untuk keperluan farmakologi, obat, maka kita coba ke arah sana. Karena pemanfaatan metabolit sekunder untuk tumbuhan obat sebenarnya sudah berkembang baik di Indonesia lewat pemanfaatan bahan tumbuhan yang dikenal dengan etnofarmakologi atau etnobotani atau etnomedikal. Nah,
secara umum kita dapatkan metabolit sekunder fitokimia dari tumbuhan, misalnya dari golongan alium ada allyl sulfida, metabolit sekunder fitokimianya. Berikut ada sayur-sayur dari golongan crucifera, brokoli, dari kembang kol dan sebagainya, ada senyawa-senyawa metabolit sekunder ini, sulfaforapin, indol glukosinolat dan sebagainya. Berikut untuk golongan sayur-sayur dari golongan Solanaceae, misalnya tomat, ada likopen, senyawa metabolit sekunder likopen. Berikut juga ada karotenoid dari wortel, dari sayur-sayur yang lain. Oke, ini beberapa contoh metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan yang sebenarnya bisa sudah hari-hari Anda kenal. Misalnya saja untuk beberapa herba, bumbu-bumbu seperti jahe, rosemary, oregano dan sebagainya, itu ada senyawa. Untuk jahe ada gingerol, untuk temulawak ada senyawa-senyawa apa? Misalnya kunyit ada kurkumin dan sebagainya. Ada banyak senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan dari rempah-rempah yang sebenarnya Anda sudah kenal. Kalau dari buah, misalnya apel itu banyak mengandung senyawa-senyawa fenolik. Kalau kita mengambil apel dalam beberapa detik setelah kita belah atau lukai, dagingnya akan berwarna coklat, browning namanya, itu menunjukkan bahwa apel banyak mengandung senyawa-senyawa fenolik. Nah, senyawa-senyawa fenolik itu dalam penelitian banyak memiliki aktivitas antioksidan dan sebagainya. Nah, ini dulu beberapa yang mungkin bisa kita sampaikan pada materi ini. Nanti kita ketemu pada materi minggu depan tentang bagaimana kita melakukan ekstraksi pada tumbuhan. Sekali lagi, seharusnya untuk ekstraksi pada tumbuhan ini, untuk metabolit sekunder pada tumbuhan ini, kita seharusnya praktek. Karena kalau benar bicara teori itu tidak terlalu signifikan implikasinya ke Anda. Oleh karena itu, mungkin minggu depan kita akan ambil waktu untuk praktek atau melakukan simulasi praktek dari rumah bagaimana melakukan ekstraksi pada tumbuhan. Oke, sampai di sini yang sudah bergabung Esther dan Natalina, ada pertanyaan silakan. Jangan takut, materi ini rekam, nanti bagikan di grup. Silakan Natalina yang baru bergabung. Jadi objek studi fitokimia, analis fitokimia ini adalah metabolit sekunder pada tumbuhan. Utamanya adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan sebagainya. Nah, senyawa-senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan itu memiliki aktivitas farmakologi, bisa dimanfaatkan untuk kosmetik atau untuk industri-industri bahan baku dan sebagainya. Contoh metabolit sekunder yang paling Anda kenal adalah likopen yang dihasilkan oleh tomat, atau bisa juga pada apel, senyawa-senyawa fenolik pada apel, pada langsat, ada berbagai jenis buah yang ada di Indonesia. Kalau orang ambil dia langsung bergetah, atau dari teh, warna teh itu sebenarnya karena mengandung tanin, dia berwarna coklat, kecoklatan kehitaman, itu karena mengandung tanin. Itu contoh metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan. Nanti materi kita untuk analis fitokimia, saya sangat berusaha untuk bisa praktek, mulai dari utamanya setelah Anda selesai mata kuliah analis fitokimia, Anda sudah tahu bagaimana menyiapkan simplisia tumbuhan, sudah tahu bagaimana melakukan ekstraksi simplisia tumbuhan, sudah tahu bagaimana melakukan teknik pemisahan dengan teknik kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, atau kromatografi cair kinerja tinggi, atau juga kromatografi gas, sudah bisa melakukan pemurnian, elusidasi minimal dasar-dasarnya, dan identifikasi dari metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan, baik menggunakan teknik-teknik spektrofotometrik dan sebagainya. Ini dulu yang berikan ke Anda untuk pertemuan saat ini, karena lebih bagus masih cuma sedikit. Nanti Mner akan kasih tugas di grup saja, atau nanti Mner akan kirim tugas yang Anda akan review dalam bentuk laporan untuk dimasukkan pada minggu yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Esther dan Natalina, silakan kalau ada pertanyaan. Natalina ada pertanyaan, silakan.
Kalau mau di unmute dulu Natalina, di unmute. Unmute dulu Natalina. Sorry, Mener. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya, Mener, untuk mata kuliah ini, apakah ada praktek atau misalnya ada waktu masuk ke lab begitu, Mener, atau enggak? Nah, memang Natalina kan tinggal di Perum toh. Orang mau praktek ini Natalina karena sia-sia orang belajar analisis fitokimia tanpa praktek. Kayak lagi Mener selalu bilang, namanya mata kuliah pilihan riset itu mata kuliah yang arahnya ke laboratorium, bukan teori. Nah, nanti kita akan praktek, nanti karena Natalinanya sedikit, nanti Mener mau gabungkan dengan mata kuliah teknik biofarmaka. Bisa paham Natalina? Halo? Oh iya, Mener. Jadi pada Oh, iya, saat mata kuliah teknik biofarmaka praktek, mata kuliah analisis fitokimia praktek. Karena analisis fitokimia salah satu bagian dari mata kuliah dari kajian teknik biofarmaka. Bisa sampai di sini boleh? Natalina? Boleh, Mener. Oke. Boleh, Mener. Mener sampai di sini dulu. Tolong Esther laporkan di grup di Monef perkuliahan. Mener akan memberi materi sampai mid semester. Nanti rekaman penjelasan Mener ini Mener akan kasih di grup. Oke? Sampai di sini dulu. Nanti sebentar Mener akan bikin GC, Google Classroom, dan tugas akan Mener kasih di GC. Oke, sampai di sini 2 mahasiswa yang ikut kuliah. Yang lain sudah keluar tadi, jadi yang hitung yang masih aktif sampai pada perkuliahan. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sebentar untuk melihat tugas di Google Classroom. Oke, sampai bertemu. Terima kasih, Mener.